Shalom. Ya, saya lihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita ada dan hadir di tengah-tengah kita. Karena kata Alkitab, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Apakah Anda bersukacita? Ya. Sebenarnya juga gampang. Apakah Anda bersukacita itu kalau ketemu orang, lalu betul-betul Anda tidak punya uang. Dan Anda ngomong tidak punya uang. Lalu orang tidak percaya Anda tidak punya uang. Itu tanda orang bersukacita. Iya gitu, betul. Tapi kalau Anda punya duit akeh tapi orang melas ndelono Anda, jangan-jangan Anda bukan orang bersukacita gitu kan. Setuju ya? Mari kita akan baca nas firman Tuhan pada Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 32. LED mungkin akan bantu saya. Matius 22 ayat yang ke-32. Mari bersama kita akan baca satu ayat ini, jemaat bersama dengan saya. 2, 3. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kalimat ini atau pernyataan daripada Tuhan Yesus ini di dalam terjemahan baru Alkitab kita. Mungkin terjemahan 1 karena hari-hari ini sudah di launching terjemahan baru 2. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sudah baca Alkitab terjemahan baru lama 21 kali. Ada yang baca 21 kali? Kalau ada yang 22, 23 berarti di atas saya. Gitu ya. Anda mesti baca ini lagi. Karena ini terjemahan baru 2. Jadi perlu Anda membacanya karena next generasi kita anak-anak muda akan pakai ini. Terjemahan baru 2. Karena dulu waktu saya kaum muda itu pendeta saya masih suka baca TL, terjemahan lama. Tapi terjemahan baru sudah ada. Sekarang ada terjemahan baru 2. Dalam terjemahan baru 1, kata ini sama ini ada 16 kali disebutkan. Dan bagi saya ini menarik. Kenapa menarik? Karena sebagian besar itu adalah kata-kata asli daripada Tuhan Yesus. Dan kalau Bapak Saudara punya Alkitab bahasa Inggris itu cetakannya merah. Kenapa menarik bagi saya? Karena gini, waktu disebut Allahnya Abraham, kita bisa paham. Abraham disebut bapa orang beriman. Hebat. Dalam panggilan yang masih harapan. Abraham tinggalkan negeri yang sudah mapan. Kehidupan yang sangat mapan. Sebab Ur Kasdim. Abraham tinggal di sana bukan orang miskin. Biasanya orang mau dipindah karena zaman dulu transmigrasi. Kepaksa, terpaksa. Dan berharap ada perubahan dalam hidup. Abraham, no. Hanya satu saja mungkin kekurangannya. Dia nggak punya anak kandung. Tapi ketika Tuhan berikan pengharapan dan janji akan hari depan, Abraham berani melangkah. Dan disebutlah ia bapa orang beriman. Jadi kalimat yang pertama ketika disebut Allahnya Abraham. Mungkin kita bisa paham, cocok, pas gitu. Dan ketika disebut Allahnya Ishak, sama. Karena Ishak ini luar biasa surrender, penyerahan dirinya. Ketika diajak bapaknya dalam perintah untuk dipersembahkan. Ini kan bukan baby, bukan bayi. Ishak sudah berumur teens belasan. Dan dia bertanya juga, bisa aja dia lari dan berontak sebab mengerikan nyawa akan dipersembahkan. Hari ini kan sama kan? Jangankan mau dibeleh. Gitu. Anda operasi besar aja banyak orang stres berat. Gitu. Betul apa betul ya? Iya. Saya punya teman mau di bypass, itu foto-fotonya persis kayak orang mau disembelih besok itu. Dan dia sangat takut. Apatah lagi Ishak yang memang benar-benar akan dipersembahkan hidupnya. Jadi cocok rasanya waktu disebut Allah Abraham, Allah Ishak. Kemudian yang menarik begini, disebut Allah Yakub. Ada tanda tanya di situ. Karena kita tahu bahwa nama Yakub itu adalah penipu. Dia penipu. Gitu. Lalu kemudian kalau kita baca terjemahan lama, itu sejak kitab Pentatuk, lalu kitab Raja-Raja Tawarik itu diganti. Allahnya Abraham, Allahnya Ishak dan Allahnya Israel. Karena Israel adalah orang yang dicintai oleh Tuhan, kekasihnya Tuhan. Dan ketika Yakub memang bergumul dengan teofani Allah yang menjelma jadi manusia, Tuhan ngomong namamu jangan Yakub lagi, namamu adalah Israel. So Yakub itu penipu, Yakub itu tukang tipu. Dan hidupnya penuh dengan trik-trik tipuan. Itu yang terjadi. Tapi aneh,
terjemahan baru perjanjian baru ketika Yesus ungkapkan pernyataan itu, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak. Kenapa dia tidak ngomong Allahnya Israel? Tapi Tuhan ngomong Allahnya Yakub. Tentu ada maksud. Dan maksud itulah yang malam ini menjadi renungan saya untuk saya bagikan dan saya seberangkan kepada Bapak Ibu Saudara. Bahwa waktu ia menyebut Allah Yakub 16 kali dan sebagian besar itu Yesus yang mengutipnya. Yesus saya tahu yakin pasti tidak asal comot dan Alkitab yang dicatat ditulis itu semuanya diilhamkan oleh Allah. Dituntun, dipimpin setiap pemilihan dari katanya. Jadi ketika Allah atau Yesus menyebut Allahnya Yakub, tentu ada maksud yang ia mau seberangkan untuk saudara dan untuk saya. Dan bagi saya ini menggelitik ketika disebut Allahnya Yakub dan bukan Allah Israel. Tadi saya berkata, kalau Bapak Ibu Saudara periksa setelah kitab Keluaran, itu kitab Raja-Raja Tawarik itu banyak menyebut Allahnya Abraham, Allahnya Ishak dan Allahnya Israel. Jadi cocok kalau disebut Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, cocok itu. Israel juga orang yang telah berubah, diperbarui. Tapi Yesus sengaja menyebut Allahnya Abraham, Allahnya Ishak dan Allahnya Yakub. Apa maksudnya? Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Menurut saya itu kebenaran yang pertama, dia adalah Allah kita. Dia adalah Allah saudara, dia adalah Allah saya, dia adalah Anda semua yang ada di tempat ini. Coba tolak kiri, tolak kanan. Allahku, Allahmu, yuk Allah yang kita kabeh. Supaya saya punya kesempatan minum, maksud saya. Jadi Allah kita, Allahnya Yakub itu tadi, mau ditunjukkan oleh Tuhan, mau dipesankan kepada kita. Bahwa dia adalah, Allah kita adalah Allahnya orang yang tidak sempurna. Tirukan saya, Allahnya orang yang tidak sempurna. 2, 3, Allahnya orang, ya semua, saudara dan saya. Bahkan kalau lebih tepat adalah Allahnya orang yang berkhianat. Karena dia khianati itu saudaranya. Dia khianati ayahnya. Allahnya orang yang gagal. Allahnya orang yang lemah. Allahnya orang yang jatuh. Allahnya orang yang mungkin menyangkal. Dan dalam hidup ini, ya mungkin dalam perjalanan hidup kita alami itu. Sebelum kenal Kristus atau setelah kenal Kristus. Jatuh, gagal, lemah. Adalah bagian daripada kehidupan kita. Dan seringkali orang ketika ngalami itu, lalu mulai hubungannya dengan Tuhan, ada gap, ada jarak. Yang menganggap, masihkah Allah mau dengan saya? Gitu ya. Masihkah Tuhan bisa terima semua yang sudah saya alami sejauh ini? Ya mungkin orang gak terima. Karena Esau sangat benci kepada saudaranya dan ia berikhtiar mulai mati. Gitu. Mungkin ada orang-orang yang sudah sangat benci dengan saudara atau dengan saya. Karena peristiwa-peristiwa yang mungkin kita sudah lakukan dalam hidup kita. Tapi percayalah malam ini Allah masih tetap sama kasihnya, Allahmu dan Allah saya. Beri tepuk tangan dulu bagi Allah yang kasih. Persis seperti Petrus. Sama itu. Sebelum Yesus ditangkap dia ngomong, Guru, kalau ada orang tangkap, mau masuk penjara, jangan engkau. Siapa kata Petrus? Petrus Tuhan. Tapi Tuhan ngomong sebelum ayam berkokok 2 kali, kamu sudah sangkali aku 3 kali. Dan kenyataannya memang betul. Dia cuma ditakoni genduk-genduk. Anak perempuan kecil. Loh Om, awakmu kok kayak orang? Sering kata awak. Oh, kamu ini bagian daripada Yesus yang sedang ditangkap. Cangkem mulai omong sing enak. Arek cilik kagak omong. Gitu. Itu kata Petrus, itu kalau dibahasakan Surabaya kan gitu enak kan. Enak itu. Iya. Diamu-amu itu arek cilik taman. Sing genah omonganmu. Tapuk gini. Kira-kira gitu kan. Kira-kira gitu itu. Kalau dibahasakan kita itu sehari-hari. Sampai 3 kali. Dan terakhir Petrus mengutuki Yesus bersumpah. Tidak kenal. Makanya ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Ketemu Maria. Itu pesan yang istimewa. Anda seringkali baca Alkitab melewatkan. Beritahu murid-murid.
Aku tunggu mereka di Danau Galilea. Tapi ada kalimat koma, tapi juga kepada Petrus. Spesial sekali. Karena Petrus sudah merasa, gak pantas aku jadi rasul. Gak pantas aku kembali jadi guru, jadi gak pantas. Lebih baik sudah aku jauh aja. Teman-teman oke lah berangkat. Yesus tahu hati itu. Makanya dia ngomong juga kepada Petrus. Sangat spesial. Hari ini juga sama, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu sedang mau ditegaskan kasihnya kepada saudara dan saya adalah kasih yang tak pernah berubah. Dia cintai, dia kasih saudara dan dia cintai dan kasih kita juga. Beri tepuk tangan yang panjang bagi Allah. Jadi jangan lemah ketika jatuh. Jangan putus asa ketika kita gagal dan terus gagal. Allah tangannya masih tetap terbuka dan kasihnya tak pernah berubah. Dia sadari keberadaan saudara. Dia jauh lebih kenal saudara daripada saudara kenal dirimu sendiri. Karena itu ia mengatakan ia adalah Allahnya Yakub juga. Itu artinya Allahmu dan Allahku. Allahnya orang-orang yang gagal, Allahnya orang-orang yang jatuh, Allahnya orang-orang yang menyangkali seperti Petrus, Allahnya orang yang lari karena Yakub lari dari pertanggungan jawab ketika kakaknya marah-marah. Justru ia lari pergi menjauh dari persoalan itu. Kalau itu adalah kehidupan yang member-member. Saya ngomong member-member supaya tidak ada yang tersinggung. Kalau itu hidup kayak kamu gitu maksud saya. Ya, gak apa-apa. Malam ini pesan Tuhan, dia adalah Allah yang tetap sama. Dia tangan yang tetap terbuka dan berkata, aku juga Allahnya Yakub dan Allahmu juga. Yang kedua, apa pesan Tuhan ketika ia berkata Allahnya Yakub adalah Allah kita, adalah Allah orang yang tidak setia. Gitu. Karena ada ayat ngomong begini, mari kita baca ini 2 Timotius 2:13. Dan waktu dia menyebut Allah Yakub, dia mau tegaskan hal ini. Yang oleh Paulus diterjemahkan begini, jika kita tidak setia, apa di situ? Dia tetap setia karena ia tidak dapat menyangkali dirinya. Persis seperti cerita yang ia bawa tentang anak bungsu. Dia kok gak pantas. Timur Tengah itu kayak kita orang timur. KW dibagi, harta kekayaan, warisan itu dibagi. Kalau papa mama, ya yang terakhir saya nggak tahu papa atau mama, ya sudah kita tutup dengan selimut dan kita ngomong kepada petugas adiasa, wes mas tutup, gitu. Itu baru boleh. Itu orang-orang timur itu layaknya begitu bahwa harta warisan itu dibagi. Gitu. Tapi ini anak bungsuan nggak gitu, papai orep, tolong dihitung. Nanti kalau nggak ada kan cuman saya dan dia kakak sulungnya. Bagi. Dan bapak yang baik itu membagi. Itu warisan. Kita tahu kisah itu. Dan kalau warisan itu kemudian didevelop, dikembangkan, diinvestasikan, dibuat kerja. Mungkin orang tua masih maklum dan bangga. Tapi cerita itu nggak begitu loh. Harta benda diambil, warisan diambil. Dan ketika ia pulang dalam keadaan yang sangat miskin. Kokonya kakaknya ngomong. Dia habiskan itu dengan pelacur-pelacur. Sungguh tak terpuji sama sekali perbuatan hidupnya. Foya-foya. Tahu foya-foya? Tiong-tiongan. Ya, berhambur-hamburan. Duit. Dan ketika duit nggak ada, itu persis kata pepatah orang Indonesia. Abang ada uang, abang ku sayang. Abang tak ada uang, abang ku tendang. Dan dia tidak punya siapa-siapa. Tapi ketika ia terpuruk di kandang babi, ia baru menyadari, aku berdosa kepada surga dan berdosa kepada Bapa. Dan kisah itu sungguh luar biasa. Itu gambaran hati Allah untuk kita semuanya. Sampai hari ini. Dan ketika anak itu pulang, ya, kata Alkitab, bapaknya turun dari soto rumahnya. Dan dia berlari, datangi itu anaknya. Jadi artinya ada pesan implisit. Bapak memang selalu menanti dan selalu menunggu. Ketika barangkali punggung anaknya itu hilang, dilenyapkan oleh jarak atau oleh tikungan. Di pandangan yang sama, setiap hari bapaknya itu menanti. Makanya ketika anaknya pulang, bapaknya tahu. Dan kalimat itu berkata lalu bapaknya tergopoh-gopoh
turun dari atas soto rumah dan datang dan memeluk anaknya. Anda tahu? Ambune. Iya, tinggal di kandang babi, saudaraku. Anda tahu kan tinggal kandang babi? Pernah dengar cerita kandang babi? Ya, tak cerita kandang babi. Kalaupun sudah dengar, pura-pura tidak pernah dengar. Gitu. Supaya saya cerita. Ada pertandingan orang suruh kuat-kuatan tinggal di kandang babi. Ini pertandingan dunia. Lalu kemudian nomor 1 diberi privilege kesempatan masuk adalah orang dari Amerika. Semua peserta tepuk tangan luar biasa. Sebab jangankan tinggal kandang babi, mereka adalah orang yang strict semua. Serba teliti, bersih. Kalau Anda buka resto di Amerika, itu dihitung sampai resto Anda kayak apa. Ya itu apa, wastafelnya, ukur semuanya detail. Dan tidak boleh ada tekuan begini, nggak boleh. Sudut 90 nggak boleh. Sudutnya harus miring begini, semua lantainya. Amerika. Jadi kalau orang Amerika masuk, orang heran di kandang babi. Semenit, 2 menit, 5 menit dia keluar dan berakhir. Karena baunya luar biasa, dia muntah-muntah. Ya. Nomor 2 dari Arab. Wah, orang lebih tepuk tangan. Arab itu sudah haram babi. Bagi kita harum, bagi mereka haram. Tapi ketika orang Arab masuk, tepuk tangan menggema, 5 menit, 6 menit, 7 menit orang tambah. Hebat tepuk tangannya 8 menit. Orang Arab keluar dan muntah-muntah. Singkat cerita satu demi satu negara-negara dipanggil. Saya enggak cerita satu-satu sebab nanti khotbahnya enggak selesai. Tinggal 2 dan semua enggak ada yang lebih dari 8 menit. 1 China, 1 Indonesia. Ciami. Orang luar negeri bingung, oh Indonesia itu apa? Sopo, di mana? Jadi Chinese suruh masuk dulu. Orang Chinese masuk, orang kasih aplaus tepuk tangan dan berharap dia pemenangnya. Sebab orang Chinese itu yang tidak bertobat. Sejak dalam kandungan dia makan babi. Mati pun rohnya makan babi. Iya karena dulu keluarga saya keluarga Konghucu. Itu sudah tahu kalau musim-musim sembayangan, saya sudah tahu ini akan pesta besar. Sebab engkong emak semua datang dan mereka tidak makan. So, kalau kita mau makan, papa saya ngomong gak boleh. Tunggu engkong emak makan dulu, tunggu. Itu saya alami di keluarga saya gitu. Jadi dari pagi sampai siang saya netes terus riwa-riwi di meja sembayangan yang besar karena keluarga besar nunggu. Begitu selesai, bakar ini, wah itu pesta. Saya yang pesta. Bukan engkau mak. Tapi kan orang Chinese dari kandungan sampai mati makan babi. Dan betul, 15 menit orang kasih tepuk tangan, 9-10 menit. Lalu 18 menit. Dan orang China keluar dan dia berakhir muntah-muntah. Dan orang ngomong, this is the winner. Mau kasih hadiah, kasih kalung. Orang Indonesia ngomong, mas, enteni sih, aku dorong melebu. Gitu. Wis ra usah mlebu. Semua peserta tidak lebih dari 8 menit. China 18 menit awakmu mlebu. Kate piro menit sing ngentek-ngentek WO selesai. Enggak bisa. Saya mesti masuk. Jadi orang Indonesia ini the power of ngeyel. Pokoknya kasih kesempatan saya masuk, saya mau bertanding gitu. Ya wis. Indonesia di mana? Jawa Timur. Jawa Timur Surabaya. Wah. Orang Surabaya sudah kenal nekat. Ya. Sombong sih, orang Surabaya sombong, sama melebu sih, masuk dan orang gitu sih, diharap dia ping piro atau berapa menit, tapi ketika 7 menit itu yang hahu mulai diem, hebat juga, tapi mau bertahan berapa lama? Ketika 9 menit orang aplaus didik, gitu, tapi ketika 17 menit orang yang aplaus sudah mulai hampir semuanya. Ketika 18 menit, 19 menit tepuk tangan pecah. Hebat juga wong Surabaya ini. Surabaya dilawan. 2-3 menit, 30 menit, 33 menit. Hebat. Tiba-tiba terdengar bunyi langkah kaki dari dalam. Sing metu babiye kabeh, babiye sing muntah-muntah. Ini kok cerita dari babi tadi. Ambune itu tadi anak itu tapi bapak memeluknya, menerima dia apa adanya. Sama. Ketika Paulus bicara kepada
Epaphroditus. Kepada Filemon. Kepada Filemon. Anda baca kitab Filemon. Paulus ngomong begini, terima Onesimus. Siapa Onesimus? Onesimus itu adalah dulu pegawainya Filemon, ngejak duit, nyolong. Dan zaman itu kalau sudah budak nyolong, sudah gak ada ampun. Ya nyolong aja kalau tuannya sedang kegi, ditunjuk, diprotol untune. Gak ada hukumnya. Karena budak itu aset, barang, benda. Apalagi ini Filemon yang jelas-jelas maling, nyolong. Hari ini ada aja kalau punya kongren, ya punya buren gitu ya. Terus tahu nyolong, terus mau balik lagi, kira-kira Anda ngomong apa? Oh, delok rain ya, pokoknya sudah selesai gitu. Baca kitab Filemon, Paulus ngomong begini, terima dia. Bukan hanya sebagai budak lagi, karena dia adalah orang yang kata Paulus sudah bertobat. Dan dia melayani aku dengan baik. Dan Paulus ngomong, aku garantinya. Dan Filemon dengan kasih Bapa, itu terima ini budak yang pernah mengkiatani, ngejak, nyolong. Kata Paulus terima. Dan Paulus kasih garanti. Paulus sedang mengajar kasih kepada orang kaya dan anak rohaninya, anak didiknya yang bernama Filemon supaya Onesimus itu diterima. Bukan hanya sebagai budak tapi sebagai saudara seiman. Itu gambaran dari hati Bapa yang ada di sana. Ketika kita punya kehidupan yang seperti anak bungsu. Seperti Onesimus. Saya nggak tahu. Anda telah berkhianat pada siapa? Mungkin istrimu. Mungkin suamimu. Saya nggak tahu. Mungkin gembalamu. Saya nggak tahu kau berkhianat pada siapa. Sahabatmu, temanmu. Mari punya hati seperti Onesimus maksud saya. Mari punya hati seperti anak bungsu yang terhilang. Dan dengan keyakinan yang penuh dan ketakjuban yang besar. Tangan Tuhan tetap terbuka. Dan Anda akan diterima. Dan semua yang di belakang akan dilupakan. Tuhan sedang lihat ke depan. Kita akan jadi apa? Jadilah seperti Yesus. Itu harapan daripada Tuhan ketika ia menyebut Allahnya Yakub. Itu adalah Allah. Orang-orang yang telah berkhianat. Allah orang-orang yang tidak setia. Allah orang-orang yang, ya kata Tuhan kesempatan kedua masih ada. Dan hari ini selagi kita hidup saya yakin percaya kesempatan itu masih ada. Ketika Anda tinggalkan panggilan Anda dalam penyesalan. Tinggalkan panggilan kita dalam segala kepahitan. Hari ini menurut saya kesempatan kembali kepada Tuhan. Sebab rencana Tuhan belum selesai atas kehidupan kita. Beri tepuk tangan untuk Allah kita. Yang terakhir ketika disebut Allahnya Yakub. Saya punya renungan kebenaran untuk diseberangkan. Itu artinya dia adalah Allahnya orang banyak. Tirukan saya, Allahnya orang banyak. 2, 3, Allahnya orang banyak. Tahu orang banyak? Ombyoan. Orang gak suka ombyoan. Ya, manusia itu gak suka. Manusia suka yang spesial, istimewa. Gitu. Beli buah kan, ini sing manis. Kualitasnya ngapain di? Tuku iki om, murah. Enggak. Gitu. So, ombyoan. Geledak-geledak. Gitu. Dan rupanya orang ombyoan itu orang paling banyak di dunia. Dan sepanjang abad sejarah orang ombyoan. Saya nggak tahu Tuhan ciptakan banyak. Orang spesial kayak Michael Jordan. Kayak Tiger Woods. Kayak Rudy Hartono. Itu cuma segelintir. Kayak Billy Graham. Ini ngomong pendeta. Itu sedikit gitu. Pendeta ombyoan. Oke, kayak saya. Ombyoan. Pendeta hebat-hebat. Itu bisa dihitung dengan jari. Itu artinya Tuhan mau tegaskan. Dia adalah Allahnya orang banyak. Dan bicara orang banyak. Perjanjian baru. Terjemahan baru. Itu 203 kali lebih. Tuhan itu memperhatikan dan mencintai orang-orang banyak. Saya buktikan ayatnya. Mari kita baca. Matius pasal 15 ayat 32. Ini salah satu. Ratusan kali hati Yesus begini. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata. Hatiku tergerak. Oleh belas kasihan. Kepada siapa? Orang ombyoan nih. Orang yang kakean nih. Sudah 3 hari mereka mengikut aku.
dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dan lapar. Nanti mereka pingsan ada di jalan. Kalimat yang lain lagi. Ketika ia lihat orang banyak, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dan didatangi orang-orang banyak. Yang banyak sakit, banyak persoalan, banyak masalah. Ia ajar, ia touch, ia jamah. Kita manusia ini tidak senang dulu ombyoan senang. Orang-orang banyak, apalagi orang-orang yang gak spesial. Apalagi tadi orang yang berkhianat. Orang yang gak kena gitu. Kita gak mau lagi. Tapi hanya Allah yang kita sembah adalah Allah yang mau. Yang hatinya kata Alkitab sungguh kasihnya, panjang sabarnya. Itu tak pernah berkesudahan. Yang Paulus gambarkan tinggi dan dalamnya. Panjang dan lebarnya. Sungguh tidak dipahami dan tidak dimengerti. Saya sebagai gembala mau hati yang begini ada pada saya. Karena tidak mudah bagi saya ya, sebagai gembala untuk mencintai dan mengasihi orang. Yang teman-teman ngomong begini, iku ning buri Pak. Lek ngomong soal Pak Gem, gak enak. Di Malang Pak, di sini gak ada. Haleluya. Saya mengembalakan tahun ke-30. Dan kadang aneh, orang kayak begini-begini, ya kerasan ini gereja gitu. Gak pindah-pindah, kerasan itu ya. Gak seneng, katanya benci, gak cocok, dan itu ngomongan tidak enak. Kata teman-teman jenengan, tapi ya pancetan di gereja. Dan itu tidak mudah bagi saya untuk saya punya hati kayak Tuhan. Tapi ya untung saya punya kemampuan hati kayak begitu. Saya selalu berdoa, tolong jaga hati saya Tuhan ketika orang ini butuh dan perlu. Kan satu kali mesti butuh gembala kan. Mamai mati, ya nyelu gembala sapa maneh, dek ngubur dhewe gak iso. Mesti gembala sih ngubur gitu. Anak yang mau event ya golek gembala lagi. Ya apa Pak Gem tulung ngono. Itulah kita manusia biasa, cocok muda cocok ya. Ngomong ning arep ambek ning mburi gitu itu kalau manusia saya ngomong. Tapi kenapa begitu? Saya mau belajar seperti hatinya Tuhan. Dan saya berharap Anda punya hati yang sama untuk istrimu paling enggak. Untuk anakmu. Untuk orang tuamu dan untuk suamimu. Yang mungkin kelakuan mereka kayak ini. Kayak orang-orang yang saya sebut tadi. Mari hati Allah biarkan ada padamu. Tapi yang jelas pesan Tuhan. Semua saudara dan saya. Aku dan kamu. Tuhan adalah Allah kita. Allah yang setia. Allah yang luar biasa. Yang kasihnya tak pernah berkesudahan atas hidup saya dan hidup saudara. Beri tepuk tangan yang panjang bagi Allah kita.